Salam kemanusiaan, salam kebangsaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 salam kebajikan, Weite Tung Tien. Tadi kita telah mendengar paparan para senior mulai dari Dr. Alwi Shihab, dan kemudian tuan rumah Profesor Nazarudin. Saya sangat setuju bahwa kita tidak boleh berhenti pada dialog saja. Sudah puluhan tahun kita berdialog dan hasilnya boleh dikatakan kurang memuaskan. Apalagi kita selama ini sering atau cenderung untuk berdialog hanya dengan orang-orang yang sepaham. Seharusnya dialog itu dengan orang-orang yang berseberangan dengan kita. Dan di situ kita harus bisa saling memberi dan saling mengalah. Tanpa itu dialog hanya akan menjadi seperti sindiran Gus Dur, tumpukan kertas seminar yang akhirnya akan membawa kita ke bulan karena saking tingginya. Dan itu yang terjadi. Dialog harus terus berkembang. Syukur kalau bisa menjadi kerjasama dan juga menjadi kesepakatan untuk mendidik kita semua agar kita tidak ada di ujung-ujung jari tapi naik ke atas sampai ke ujung tangan kita menjadi satu. Saya sering mengibaratkan bahwa pertentangan antar agama seperti kita naik gunung. Satu dari sisi utara, ada yang selatan, timur, barat, dan kesemuanya belum sampai puncak dan kemudian berdebat. Saya ketemu harimau, saya ketemu singa, saya ketemu kerbau, saya ketemu lembu, masing-masing memegang kebenaran sendiri. Dan memang itu yang terjadi, karena yang dilihat baru sampai situ. Kita semua belum sampai ke puncaknya, dan ketika kita sudah sampai puncak, mungkin perdebatan itu akan menjadi kesepakatan. Dan itulah yang harus terus kita upayakan. Tanpa itu, kita akan selalu terjebak karena seperti orang buta meraba-raba gajah. Nah, inilah yang sangat penting pendidikan menjadi unsur utama. Konghucu sendiri mengatakan yang menjadi kredo dari unit PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, there is no discrimination in education. Ada pendidikan, tiada perbedaan. Sebuah pemerintahan yang sangat baik, sebuah undang-undang yang luar biasa baik, tidak ada artinya dibanding pendidikan yang baik. Pemerintahan yang baik sekalipun masih bisa membuat rakyatnya takut. Undang-undang yang baik pun masih bisa membuat orang mencoba menghindarinya. Namun dengan pendidikan yang baik, pendidikan dalam artian holistik, bukan hanya sekedar mengasah IQ, tapi EQ, spiritual quotient, physical quotient, emotional quotient, akan membuat kita malu kalau berbuat kesalahan. Dan akhirnya kita mau mengalah satu sama lain. Semua agama mengharapkan kita menjadi manusia beriman, manusia insan kamil, atau dalam bahasa Konghucu, manusia cince, manusia yang beriman dan berbudi luhur. Kalau ini hanya diisi otaknya saja, otak kirinya saja, kanannya tidak, maka yang terjadi adalah seperti sekarang. Maka saya menyarankan, kalaupun kita ingin kembali menggelontorkan program yang namanya pendidikan lintas agama, saya teringat ketika saya masih kecil dulu. Saya cukup beruntung ketika masih sampai kelas 2 SD, belum ada pendidikan agama. Adanya pendidikan budi pekerti. Dan saya satu-satunya orang Tionghoa dan Konghucu di lingkungan mayoritas orang Jawa dan Islam. Dan tidak ada masalah. Kita bersahabat, bahkan kalaupun ada yang nakal, anak nakal dan mengganggu saya, teman-teman yang lain membela. Pembelaan itu tidak didasarkan atas etnisitas atau atas agama, tapi ada dasar siapa benar, siapa salah. Maka pendidikan agama itu tidak sekedar bicara soal pemahaman tentang Tuhan, tentang agama, tentang para nabi, tentang kitab suci, tapi ketika kita semua belum sampai puncak, kita harus sadar bahwa bahasa yang paling penting digunakan oleh komunitas antar agama adalah kemanusiaan, kebajikan. Itu yang harus ditanamkan. Sementara ke bawah,
kita tidak saja bertumpu pada family, pada keluarga, tapi lingkungan yang lebih besar, termasuk sampai ke negara. Di situ harus ada rasa cinta. Jangan pertentangkan ketika kita saling berhadapan dalam khasanah negara dengan menggunakan kitab suci, tapi konstitusi, undang-undang, dan budi pekerti menjadi acuannya. Sementara kalau kita punya grup, apakah itu grup profesi, grup agama, grup perusahaan, atau apapun, dasarnya adalah kesepakatan yang harus disusun secara terbuka, secara transparan, dan secara adil. Itulah yang jadi pegangan. Jangan gara-gara salah orang itu sama etnisnya dengan kita, sama agamanya dengan kita, langsung pegangan yang bukan seharusnya digunakan. Demikian juga di kanan. Ingat bahwa dimanapun kita menjadi anggota sebuah komunitas, komunitas ini ada satu pegangan, yaitu norma. Norma ini harus hidup, tidak selalu aturan antara kita, antara sesama warga, sesama umat manusia harus dengan kitab suci atau dengan konstitusi, tapi norma itu harus hidup. Demikian juga di belakang. Kita harus ingat histori, ingat sejarah, bahwa sejarah punya kearifannya sendiri, kebudayaan punya wisdomnya sendiri. Itu harus jadi pegangan. Jangan langsung diterapkan keputusan undang-undang atau agama atau apapun, padahal kita punya kearifan yang menjadi kesepakatan kita di masa lalu. Bagaimana ke depan? Jangan sampai lagi terjadi peristiwa Galileo misalkan, disalahkan atas nama otoritas agama. Tapi bagaimana kita bisa mempunyai sistem nilai yang tidak memperdebatkan agama dan ranah saintifik, tapi bicara soal transparansi, meritokrasi, dan kemudian keadilan. Mana yang baik, itulah yang harus dipegang. Kita harus ada kesepakatan baru bahwa dunia ke depan harus diatur dengan egalitarian. Sama, bukankah itu sama dengan nilai-nilai agama? Agama menekankan bahwa manusia siapapun derajatnya sama, egaliter. Ini harus dipegang. Kemudian dunia tidak boleh diatur hanya oleh segelintir orang pemegang otoritas, tapi semuanya harus transparan. Dan kemudian siapapun mau maju asas dasar keadilan dan meritokrasi. Adil untuk mendapatkan akses untuk kemajuan itu, dan meritokrasi membuat orang belajar. Konghucu mengatakan, jika ada keadilan, tidak ada persoalan persatuan. Jika ada keadilan, tidak ada persoalan kemiskinan. Karena ketika adil, semua orang merasa bahwa dia telah mendapatkan haknya, namun meritokrasi kita kalah atau mungkin lebih tinggi. Itulah yang harus kita sadarkan, bahwa ke depan pendidikan apapun termasuk pendidikan agama tidak boleh lepas dari akar budaya, pemahaman etnisitas, pemahaman hukum negara, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Jika pendidikan agama menjadi mercusuar sendiri, maka yang akan timbul adalah justru kekacauan. Terima kasih dan selamat sore.